konflik on Talk dalam tanda Tommy. kutip dengan bokap gitu. Bokap yang nggak pernah percaya musik itu bisa membuat lu Hidup gitu. hidup ya secara financial gitu. Yeah. Lu nggak akan bisa dapetin financial freedom dari situ. Yang mana itu gue setengah mati gue tunjukin. Tapi gue juga tahu gitu infrastrukturnya tidak membantu gue saat itu. Apa yang bisa gue buktikan dari musik yang kenceng? Bokap gue dulu selalu ngomong gini. Tapi kan harus begini Pak. Udahlah nggak ada yang harus di dunia ini. Itu menurut gue celotehan bokap gue orang Batak gitu ya, orang jalanan gitu, yang hidup di jalan gitu. Tapi menurut gue itu justru bukti bahwa tidak ada yang harus dalam arti apa? Betapa tidak pastinya hidup ini gitu. Panggung itu yang paling kerasa. Musik itu mengajarkan gue. Ketika di panggung, lu nggak bisa sombong sendiri. Nggak mungkin. Begitu misalnya satu aja. Lu tadinya mau sombong, mau show off gitu. Tiba-tiba ear monitor lu mati. Lu nggak denger apa-apa, nggak denger klik sequencer, selesai beres kok panggung lu. Marcel Siahaan adalah seorang musisi senior multitalenta yang telah mengukir namanya di dunia musik Indonesia. Selama perjalanan karirnya, Marcel telah merilis berbagai single dan album yang sukses dengan beberapa lagu hits seperti Semusim, Peri Cintaku, Takkan Terganti, dan Firasat yang telah menjadi bagian dari suka duka perjalanan hidup banyak orang. Pada episode kali ini, Marcel tidak hanya bercerita perjalanan karirnya di dunia musik, tapi juga tentang tekad kuat yang dia miliki untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat dengan cara terjun langsung ke dunia politik. Lalu perjalanan spiritualnya mencari makna yang lebih di kehidupannya. Hanya di Talk Tommy. Marcel, Yes, thank you banget sudah meluangkan waktu lo sama gue di sini, sama teman-teman semua di sini. my pleasure tuh. Karena gue harus ngomong juga nih ke teman-teman bahwa gue nih termasuk yang beberapa kali ya ketemu lo di beberapa event, Yes. di mana gue di situ jadi MC, Yes, selalu lo gitu jadi ya. penyanyinya. Tapi backstage kita selalu ngomong banyak hal, gitu ya. Ya. Soal hidup, ya, Ya. soal passion, soal bela diri, olahraga, dan juga terakhir soal politik. Ya. Makanya gue pengen banget akhirnya ngundang lo ke sini untuk ngobrol-ngobrol banyak, terutama isi kepala lo nih sekarang, Ya. untuk melihat journey lo sebenarnya. Oke. We need your journey, gitu ya. Karena pertama yang gue lihat sekarang setelah bicara sama teman-teman juga soal industri di Indonesia, gue sama lo ini kan angkatan yang memang hidup dari analog banget, gitu ya. Menuju ke yang maju nih, digital. Semi analog, transition, terus kemudian ke digital. Iya, zaman-zaman Atari sampai dimana orang-orang tuh apa ya, udah nggak simple lagi secara noise gitu sekarang ini. Betul. Nah, fokus di lo nya sendiri soal industri musik gitu ya. Lu ngeliatnya kayak gimana sih journey lu, terutama kan lu awal dari kecil tuh emang udah dekat dengan musik. Betul. Gue baca profil lu juga. Iya. Gimana ketertarikan lu sama drum dan kemudian menyanyi itu ya udah jauh ke belakang banget nih kalau berangkat gitu. Tapi lu udah masuk di industri yang aktif gitu ya. So how do you see your journey gitu kalau ngeliat kayak gini? Wow, ini satu pertanyaan yang seru banget ya dan bisa jadi sangat panjang. Hanya memang gini, kalau gue sendiri masih untuk beberapa gue masih terkesima sendiri lihat perjalanan gue sampai ke sini, karena hanya dengan menjalani kehidupan gue sebagai musisi, sebagai penyanyi aja, gue bisa bertemu banyak sekali hal yang menurut gue baru ya, yang kalau dipikir-pikir sebenarnya di mana sih keterkaitannya, di mana gitu, ya kan? Termasuk ngobrol ini sebetulnya gitu. Maksudnya karena dari sana ternyata gue sadar musik itu tidak lagi hanya sekedar perjalanan gue untuk menjalani hidup sebagai profesi ya, atau sebagai orang yang hidup atau mencari uang dari sana, tapi itu udah kayak perjalanan spiritual menurut gue. Spiritual ya? Iya, karena itu tadi gue tidak pernah melihat perjumpaan itu juga hanya sebagai perjumpaan aja, tidak ada yang kebetulan gitu. Semuanya itu sudah by design, semuanya sudah written down aja udah, itu sudah ada. Hanya tinggal masalahnya kita menjalaninya dengan penuh rasa syukur aja gitu. Awalnya pasti kan bertanya-tanya kan, dan pertanyaan itu bahayanya, keseringan bertanya itu kita jadi mempertanyakan sebenarnya kita bersyukur nggak sih dikasih hidup gitu, gitu. Atau kita hanya sekedar menerima bahwa udah jalanin aja, tapi kayak nggak bisa jalanin doang nih, kita harus tahu purpose-nya kemana dan sebagainya. Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang menurut gue muncul dari perjalanan gue selama menjadi musisi malah gitu kan. Orang kan mungkin berpikir
lewat perjalanan yang benar-benar lebih ke arah religius ya. Religius untuk bisa mendapatkan misalnya certain enlightenment. Tapi ternyata enggak, gue malah dari situ gitu. Gue belajar bagaimana menjadi leader. Ya, dulu gue seorang drummer di belakang, Tom. Gue nggak perlu mikirin itu. Tapi sebetulnya ada yang salah juga dari cara berpikirku pada saat itu. Drummer itu bisa dibilang itu backbone-nya musik, apalagi musik metal. Metal itu backbone-nya main drum. Rhythm sections itu the most interesting and yet the most important task gitu. Jadi kayak gue belajar dari situ bagaimana untuk mengemas diri gue bahwa ini posisi-posisi gue penting loh. Nah, gue harus gimana caranya dengan posisi ini gue bisa membangun satu istilahnya, menciptakan satu image, syukur-syukur nanti jadi legacy gitu. Karena apa? Dari gue main drum gue belajar bahwa gue diberikan posisi sentral penting, gue harus tahu bagaimana. Karena kalau gue nggak bisa menjaga diri gue dengan baik, ini akan goyang nih, kolaps nih bandnya. Dari situ. Lalu kemudian tiba-tiba serang berapa tahun, gue muncul menjadi penyanyi gitu ya. Dan untuk menjadi penyanyi itu di dalam gue bermain drum sebagai drummer di band Pupen itu tahun 92 itu juga dengan struggling yang gila-gilaan. Karena gue harus konflik dalam tanda kutip dengan bokap gitu. Bokap yang gak pernah percaya musik itu bisa membuat lu hidup gitu. Hidup ya, secara financial gitu. Lu gak akan bisa dapetin financial freedom dari situ. Yang mana itu gue setengah mati gue tunjukin, tapi gue juga tahu gitu infrastrukturnya tidak membantu gue saat itu. Apa yang bisa gue buktikan dari musik yang kenceng pada saat itu, ya kan? Pada saat Pupen dianggap sebagai salah satu dikultuskan sebagai salah satu pelopor pergerakan underground movement gitu ya, independent DIY saat itu, do it yourself movement itu. Tapi kan kita juga tidak bisa meyakinkan masyarakat serta merta bahwa gue pasti kaya dari sini gitu. No, itu perjalanannya panjang sekali gitu. Jadi ketika gue pada saat itu pun gue ngasih demo ke bokap yang oke, sekolah ya, udahlah gitu. Dengan gaya dia tentunya yang nggak usah gue ceritain lah. Itu nanti off air aja. Bokap gue tuh yang udahlah ya, amang gimana lah musik kau ini kan, gimana coba cara jualnya gitu kan. Aduh, kayak mana nanti kau bisa dapat uang nih nak? Ya udahlah sekolah aja ya, sekolah nomor satu lah. Gitu. Bahkan sampai beberapa tahun terakhir dia masih terus mempertanyakan sampai akhirnya gue jalanin ya, karena gue tahu pentingnya dan urgensinya gitu ya. Ya bertanya mengenai surat izin beracara gue sebagai pengacara, lalu kemudian gimana kau pelatihan konsultan kekayaan intelektual seperti apa? Dia tanya terus itu, karena dia pengen gue hidup dan besar dari jalur yang sudah membesarkan dia juga. Dia punya legacy itu, bokap gue pengacara, gitu ya, pengacara tahun 80-an. Lalu juga adik gue juga pengacara litigasi lapangan. Lalu kemudian om gue yang kalau di Wikipedia lo baca dia yang ngasih gue banyak musik tentang Genesis, art rock dan segala macam adalah dosen hukum kontrak internasional sama hukum perselisihan gitu ya, conflict of laws gitu ya. Jadi yang urusan gue hukum semua nih di rumah nih gitu. Dan ternyata nenek gue pun lulusan Leiden gitu, hukum. Jadi kayak di situ. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba ini anak main musik nggak puguh juntrungan, wah bokap gue kayak langsung gampang gitu. Nah kembali lagi dari proses-proses itu akhirnya gue menemukan, betapa musik ini membawa gue mencapai pencerahan-pencerahan. Kayak gue sadar pentingnya menjadi leader, ya, pentingnya menjadi singer yang tadinya gue di belakang, tiba-tiba gue harus di depan. Lo tau nggak? Setahun pertama nih, sampai setengah tahun pertama, Marcel itu nggak bisa ngomong. Ah masa? Yes. Segitu ya? Gue tuh introvert. Introvert kan bukan berarti nggak bisa ngomong dong. No. Semalu itu. Semalu itu. Dan introvert. Makanya mungkin itu juga dari awal gue dikasih suruh belajar drum dulu, karena biasanya gue main drum, selesai main drum gue cabut. Gue nggak pernah ngomong gitu. Ya, nggak. Tapi kalau gue nyaman baru gue ngobrol, beda. Karena gue itu harus ketemu yang nyaman. Obrolan kita ini salah satu yang nyaman. Makanya bahaya, Tom, nanti durasi tolong pikirin aja. Itu. Jadi kayak gimana caranya gue membangun satu sistem yang gue pelan-pelan bisa belajar untuk menjadi sesuatu yang berkembang lebih baik gitu ya. Gue belajar dari situ. Dan musik itu justru anehnya gitu ya. Ketemu orang, bagaimana men-treat posisi gue tadinya di belakang jadi di depan. Gue harus nge-lead band. Gue harus menghibur entah berapa ratus, berapa ribu penonton di depan. Gue harus ngomong, Tom. Ngomong itu susah banget, Tom, dulu tuh.
Gue nggak tahu mau ngomong apa, men. Udah gitu gue mesti ngafalin lagu. Saat itu single gue belum banyak, jadi gue harus cover banyak lagu. Kan gue harus ngafalin lirik. Zaman dulu belum ada teleprompter, Pak. Sekarang semuanya kayaknya kalau manggung ada tuh ya. Udah harus ada teleprompter. Kayaknya udah jadi bagian dari entertainment section tuh, lo harus ada teleprompter. Apalagi template-nya udah ada gitu. Apalagi kalau lo udah tahu itu konser membawakan lagu-lagu lama. Justru kalau nggak ada teleprompter malah dipertanyakan, lo ini bikin konser apaan sih? Karena apa? Orang semua sudah istilahnya udah improve pengetahuannya bahwa ini entertainment. Lo harus bikin entertainment yang baik. Nggak lagi mempertanyakan gimana sih nyanyi tapi nggak hafal. Bukan masalah itu. Lo pengen acaranya bagus nggak? Gitu. Udahlah, sediain aja gitu. Nggak usah ribet. Kayak gitu. Nah, gue belajar manage itu. Memanage hubungan gue dengan kru. Ya. Memanage hubungan gue dengan tim bandmates gue. Ya, jatuh bangun, ganti-ganti personil, ganti-ganti kru. Dari yang berangkat dari pertemanan, ternyata pertemanan doang nggak efektif nih. Lo jadi nganggap ini semuanya berteman gitu. Padahal ini kan urusannya bisnis nih. Lo jadi menganggap gampang, udahlah gitu. Nanti aja, semuanya jadi menganggap kayak tenang sama Marcel pasti ngerti kok. No, ini kerjaan gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu tuh membentuk gua untuk kemudian gua harus menetapkan, untuk saat ini gua harus hitam putih, untuk saat ini gua bisa abu-abu. Tapi abu-abu bukan abu-abu yang benar-benar hanya sekedar abu-abu, tapi kita udah harus merujuk kepada kenapa gue pilih abu-abu? Karena kalau gue hitam putih, ini nggak maslahat gitu. Susah merangkul semuanya gitu ya. Jadi apa ya? Hitam putih di sini, abu-abu di sini bukan karena gue niat supaya ini tetap kita gamang gitu, nggak jelas, supaya kita istilahnya nggak punya ketetapan pendirian atau apapun gitu ya. Tapi karena memang certain things has to be done like that. Has to be completed like that on that sense gitu. Karena kalau enggak, ya nggak bisa gitu. Jalan lah intinya ya. Iya, karena kembali lagi tidak ada yang menurut gue ideal itu harus tetap ada. Kita harus upayakan. Tapi ketika jalan, kita harus tahu bahwa kondisinya tuh the only constant is change. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan gitu. Lo nggak bisa ngulik ke sana sini. Makanya bokap gue dulu selalu ngomong gini. Tapi kan harus begini Pak. Udahlah, nggak ada yang harus di dunia ini. Itu menurut gue celotehan bokap gue orang Batak gitu ya, orang jalanan gitu, yang hidup di jalan gitu. Tapi menurut gue itu justru bukti bahwa tidak ada yang harus dalam arti apa? Betapa tidak pastinya hidup ini gitu. Dan tugas kita adalah gimana cara menjembatani supaya orang-orang ini punya kepercayaan diri lagi di dalam ketidakpastian gitu. Bantu mereka jalanin gitu. Dan tetap function gitu, produktif gitu, betul. Maju. Gitu karena kalau misalnya semuanya berangkat hanya, udahlah semuanya nggak pasti, akhirnya mereka orang akan memilih untuk, ya udah gue diam aja. No, jangan gitu. Ayo. Selalu ada kesempatan di dalam ketidakpastian untuk membuat segala sesuatunya pasti dan bisa lo pegang gitu. Gitu sih. Nah, itu gue belajar dari musik. Journey musik ini, kalau dari jawaban ini berarti lebih ke membentuk lu sebagai karakter orang sih sebenarnya ya. Betul. Dan bagaimana lu bisa berkolaborasi dengan banyak orang untuk mendapatkan tujuan yang memang disepakatin untuk bisa bareng-bareng. Meskipun lu solois sekarang gitu misalnya. Sangat aja gitu kan. Karena pada akhirnya Tom, ketika lo di panggung Tom ya. Kebetulan aja tuh namanya gua tuh, Marcel gitu gede. Tapi ketika di panggung kita lupa semua kultus-kultusan itu. Kita lupa semua hierarki pekerjaan itu. Semua akhirnya melaksanakan job description-nya sesuai dengan apa yang sudah kita sepakatin. That's it. Satu elemen aja hilang, Tom. Berantakan panggung gue. Simple kok. Makanya dulu ketika gue pertama kali masuk, ada beberapa orang, wah, kalau bisa sih jangan sampai lu sombong ya. Gitu. Dulu kan kita pikir sombong itu adalah kayak lu diajarin oleh guru lu, superior lu, atau mungkin pendeta lu, atau ustadz lu, atau apapun lah ya, mengajarkan jangan sombong kalau jadi manusia, apalagi ketika sudah achieve sesuatu. Tapi kita selalu berangkat dari konsep yang ini sesuatu yang divine law gitu ya, urusannya bukan urusan kita hidup di dunia. Ya kalau bahasa kerennya, ini urusan hablumin Allah gitu. Ini bukan urusan hablumin nanas. Padahal enggak, harusnya ini duaan ini balance gitu. Yang satu jadi direktur, yang satu jadi komisaris gitu. Jalan bareng harusnya. Nah gitu. Nah itu yang akhirnya gue berangkat gini, kesombongan itu, keangkuhan itu bukan hanya masalah konsep ideologi, tapi karena lo jalanin. Ketika lo menjalani itu, memang lo nggak bisa sombong gitu.
Panggung itu yang paling kerasa. Musik itu mengajarkan gue. Ketika di panggung, lu nggak bisa sombong sendiri. Nggak mungkin. Begitu misalnya satu aja, lu tadinya mau sombong, mau show off gitu. Tiba-tiba ear monitor lu mati. Lu nggak denger apa-apa, nggak denger klik sequencer, selesai, beres kok panggung lu. Hancur. Dan apa yang terjeopardize? Banyak. Iya. Dan bisa jadi sangat mungkin karir lu ke depan gitu. Wah, orang jadi malas pakai lu misalnya gitu. Iya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang kita nggak pahamin, kita hanya memahami itu sebagai konsep bahwa artis atau public figure itu nggak boleh sombong. Orang yang ketika sudah nyampe ke satu titik nggak boleh sombong. Bukan. Karena memang secara logika pun, secara praksis pun memang lu nggak bisa sombong. Kenyataannya begitu. Emang lu membutuhkan orang Nggak lain mungkin. semuanya. Yes. Nah, itu yang kadang-kadang orang tuh apa ya? Orang melewatkan itu. Padahal itu sebetulnya yang paling menarik untuk dipelajari ketimbang lu belajar teori-teori mengenai manusia tidak boleh sombong gitu, dari banyak kitab suci, dari banyak kitab-kitab, dari banyak referensi-referensi literatur dan sebagainya gitu. Lebih menarik melihat itu lo menjalani gitu ketika bermain. Kalau konteks gue ketika bermain musik, nggak mungkin Pak. Mikrofon lu tiba-tiba ada suara feedback entah dari mana. Orang yang akan ingat adalah feedbacknya itu, gitu loh. Betul. Kan pasti kan? Ya. Walaupun ya kita bisa berharap kadarnya mungkin seminggu lah gitu kan. Setelah lewat seminggu udah lupa, tapi kan tetap itu diingat, feedback yang diingat gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang gue pikir di sini nih yang gue dapat dari berjalan sebagai musisi gitu. Mungkin orang-orang bisa mendapatkan dari yang lain ya, perjalanan hidup sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, sebagai spiritualis, sebagai orang yang religius. Ya kan, sebagai orang yang benar-benar bekerja di pure bisnisnya atau apa dan segala macam, atau politics misalnya. Tapi gue, alhamdulillah gue masuk dapetin tuh malah dari musik. Dari musik justru ya. Seru. Dan dari cerita lu soal bokap terutama, lu tipe yang berdiskusi soal ini nggak sih sama bokap? Gue takut. Oke. Jujur, gue takut sama bokap gue. Bokap gue itu orangnya sangat apa ya? Dia apa adanya gitu. Oke. Nah, gue karena gue lahir di beberapa kultur ya. Nyokap gue kan bukan orang Batak, nyokap gue orang Solo. Iya. Tapi nenek gue tuh orang Ambon Surabaya. Gue lahir di Bandung. Jadi banyak kultur yang di badan gue ini. Yes. Jadi apa ya? Banyak hal yang membatasi gue gitu. Ini yang pengalaman gue ya. Banyak membatasi gue kayak misalnya, aduh kayaknya ini nggak usah lah, udahlah gitu, tenang aja lah gitu. Aduh ini kayaknya gimana. Dan dulu karena bokap gue keras sekali ya, apalagi urusan kayak etika simple, cara makan, ya. Terus menghadapi teman-teman kehidupan sehari-hari, kayak menghadapi teman-teman lu yang lagi kesusahan, ya lagi kesulitan ekonomi atau apapun, itu bokap gue ngajarin banyak banget kayak lu harus mikirin orang ya, gitu. Makan itu jangan pikir hanya lu doang yang ada di situ yang makan. Lu harus mikirin orang lain. Gitu. Lu nggak bisa, jangan karena lu pengen makan, pengen banyak, lalu ambil makan banyak, lalu kemudian yang sering terjadi adalah nggak habis makanan lu. Bokap gue tuh sekeras itu gitu. Gue takut bahkan sampai umur terakhir gue ini masih kadang-kadang makan bareng sama dia tuh masih kayak yang makan sedikit-sedikit aja gitu. Karena gue takut kebanyakan terus gitu ya. Terus nggak habis kan. Zaman dulu kan bokap gue tuh paling marah kalau gitu. Cuman berbeda konteksnya ketika cucu-cucunya lahir. Anak gue Kinan yang paling gede. Pasti. Atau Edgar anak gue yang di Singapura, atau Seth yang terakhir gitu. Itu beda banget gitu. Makan lah banyak gitu. Bokap gue yang aduh kenapa nggak mau makan. Wah bokap gue kan paling sebel tuh yang nggak mau makan. Kau tahu nggak susahnya cari makan? Iya. Nah, kau tahu nggak susahnya orang kerja dari pagi hanya untuk taruh makanan di atas meja ini? Gitu kan. Tapi dia tuh yang bisa, kenapa? Nggak lapar. Ya udah jangan dipaksa lah biar nanti apalah sakit. Wah bokap lagi dia berubah gitu. Anyway ya begitu. Jadi kayak gue seneng bisa mendapatkan justru pemahaman. Nah yang sering dibilangin orang kayaknya, wah lu ternyata dalam juga ya. Bukan sih, kalau menurut gue nggak dalam Tom. Itu sesuatu yang biasa menurut gue. Jujur loh. Ya mungkin karena lu menikmati journey lu, jadi lu punya cerita banyak sih sebenarnya. Prakteknya kan begitu. Iya. Ditambah lagi ya, gue suka dari dulu gue suka apapun superhero sih. Iya. Yang membantu orang gitu, minimal menjembatani orang gitu kan, nggak selalu harus bantu tapi menjembatani orang, memfasilitasi orang, ya kan. Lalu kemudian gue suka bela diri, filosofi keseimbangan itu di bela diri pasti ada.
Jadi kayak yang lu nggak bisa memenang sendiri, nggak mungkin lu menang sendiri gitu. Ya kan? Keseimbangan mengenai sesuatu yang harus lo pertahankan. Apakah itu benar? Oke, benar. Apakah itu penting? Oke, penting. Tapi baik nggak? Kayaknya nggak. Itu 3-step test itu yang gue bilang. Jadi pintu kebenaran, pintu kepentingan, sama pintu kebaikan. Tiga itu 3-step test itu selalu gue coba terapin di dalam setiap hal. Oke. Karena ya itu tadi, kadang-kadang kita pengen mengedepankan kebenaran versi kita, tapi kita nggak sadar banyak korbannya hanya karena itu gitu. Wah, ini menurut gue benar kok. Penting nggak? Penting banget. Belum tentu baik tapi. Pas dicek, tapi kepentingannya nggak, masih 50-50 antara kepentingan gue sebagai ego gitu, sama kepentingan dari aspek material yang mau gue kedepanin itu gitu. Akhirnya mundur gitu. Oh, nggak deh. Ya udah bener, kita obrolin aja, tapi perspektif gue begini. Gitu. Akhirnya malah lebih enak komunikasinya. Kayak gitu sih. The most important thing is that. On Talk Tommy. Karena kalau enggak, pertama, gue tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan gue. Orang yang setiap hari ada di sebelah gue gitu. Yang selalu concern, kamu ngapain sih sayang, kamu gini. Komunikasi gue berantakan pasti. Anak-anak gue. Itu kan aspek paling krusial di dalam diri gue gitu. The closeness with my family. That's the most important thing. Okay. Dan gue sadar pentingnya keluarga buat gue gitu. Pentingnya keluarga buat gue, pentingnya menjaga harmonisasi gue dengan mereka, pentingnya berkomunikasi, memperbaiki komunikasi, jangan so tahu gitu. Berasa bahwa tenang nanti beres.